Bab 366, 3 tahun kemudian. Mutiara naga terbang menuju Wang Xiaolong, berputar-putar di sekelilingnya sambil melepaskan cincin cahaya keemasan yang masuk ke tubuh Wang Xiaolong seperti gelombang-gelombang emas yang tidak pernah berakhir. Wang Xiaolong mandi di lingkaran emas, rasanya sangat hangat dan nyaman, mirip dengan bayi di dalam rahim ibu. Ki pertempuran di dalam laut Ki Wang Xiaolong terus berlipat ganda, energi esensi sejati di dalam dantiannya semakin kuat. Waktu mengalir saat mutiara naga berputar di sekitar Wang Xiaolong, secara bertahap meningkatkan aura naga di dalam tubuhnya. Mutiara naga bergerak semakin dekat ke Wang Xiaolong. Beberapa hari kemudian, cahaya yang datang dari mutiara naga melambung tinggi dan terbang langsung ke tengah alis Wang Xiaolong. Pada saat itu, tsunami esensi naga sejati yang telah tertahan selama ratusan abad meletus, mengalir ke setiap bagian pembuluh darah dan meridian Wang Xiaolong, tumpah ke laut Qi-nya, bahkan ke dantiannya. Wang Xiaolong bergetar, seluruh tubuhnya menggelembung karena masuknya esensi naga sejati yang kuat secara tiba-tiba ke dalam tubuhnya. Perasaan nyaman yang hangat digantikan oleh rasa sakit yang luar biasa, seolah-olah dia akan meledak berkeping-keping kapan saja. Ketakutan, Wang Xiaolong dengan panik menjalankan taktik Asura dan kitab suci metamorfosis tubuh, dengan gila-gilaan menyerap esensi naga sejati dalam jumlah yang menakutkan. Mutiara naga dielulukan sebagai harta terbesar klan naga, milik Kaisar Naga selama beberapa generasi, menyerap esensi naga sejati milik Kaisar Naga selama ratusan ribu tahun, orang bisa membayangkan tingkat mengerikan dari esensi naga sejati yang terkandung di dalamnya. Mutiara naga seukuran kepalan tangan. Wang Xiaolong dengan gila-gilaan menyerap esensi naga sejati yang dilepaskan ke dalam tubuhnya, tapi itu masih terlalu banyak, jauh melebihi kapasitasnya. Benang halus darah mulai merembes keluar dari pori-pori Wang Xiaolong, sebuah tanda bahwa tubuhnya diregangkan hingga batasnya, hampir tidak mampu menahan esensi naga sejati dalam jumlah besar yang dilepaskan oleh mutiara naga. Jika situasi ini berlanjut, hanya ada satu akhir untuk Wang Xiaolong, meledak berkeping-keping. Merasakan semakin banyak esensi naga sejati yang terakumulasi di tubuhnya, Wang Xiaolong menjadi cemas namun tak berdaya pada saat bersamaan. 2 hari berlalu dan ukuran tubuh Wang Xiaolong menjadi 2 kali lipat, dari jauh itu memberikan perasaan menakutkan yang meresahkan. Orang hanya bisa membayangkan rasa sakit yang menyiksa ketika tubuh tiba-tiba membesar lebih dari 2 kali ukurannya. Jika bukan karena ketangguhan fisik Wang Xiaolong, dia pasti sudah meledak jauh sebelumnya. Meski begitu, dia hampir tidak bisa bertahan lebih lama. 7 hari kemudian, ledakan keras terdengar, Wang Xiaolong meledak, darah dan potongan daging menghujani kuil Ksumi. Beberapa detik sebelum dia meledak, naga hitam dan biru itu terbang keluar dari tubuhnya, meraung ke langit, terjalin dengan mutiara naga. Cincin cahaya keemasan terus beriak keluar dari mutiara naga, memenuhi kuil Ksumi dan seluruh ruang gunung Ksumi yang saleh. Meskipun tubuh Wang Xiaolong meledak, jiwanya masih utuh. Dia merasa seolah-olah dia tiba di lautan emas, mengambang tanpa tujuan. 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun berlalu. Potongan daging dan darah Wang Xiaolong berangsur-angsur berkumpul, meski perlahan. Sementara di luar, Zhao Su, Zhang Fu, Ye Uming, dan yang lainnya merasa cemas. Sofer Ing telah melakukan praktik tertutup selama lebih dari setahun, mengapa dia belum keluar? Alis Zhao Su berkerut rapat. Tinggal 1 bulan lagi sampai hari pemilihan murid Dewa Templar, alis Zhang Fu juga dikunci bersama, apakah sesuatu terjadi pada Sofer Ing saat dalam latihan tertutup? Wang Xiaolong berencana untuk menyelamatkan Lilu selama acara pemilihan murid Dewa Templar, semuanya menyadari hal ini. Sofer Ing ada di dalam Godly MT. Ksumi, kita tidak punya cara untuk masuk, kata Ye Uming. Kita hanya bisa menunggu Sofer Ing keluar, Zhao Su berkata dengan serius. Yang bisa mereka lakukan sekarang hanyalah menunggu. Tapi, dalam masa penantian ini, 1 tahun lagi berlalu. Setahun telah berlalu sejak pemilihan murid Dewa Templar. Zhao Su, Zhang Fu, dan yang lainnya menjadi lebih cemas, termasuk Wang Peng dan Suyan. Meskipun Wang Xiaolong berlatih tertutup, dia tidak pernah pergi begitu lama. Di dalam kuil Ksumi, bagian tubuh Wang Xiaolong yang meledak terus menyatu, akhirnya kembali menjadi Wang Xiaolong utuh.
Cahaya keemasan samar berkilauan dari tubuhnya, mirip dengan lingkaran cahaya emas yang dipancarkan oleh mutiara naga. Ketika tubuh Wong Xiaolong kembali utuh, mutiara naga sekali lagi terbang ke tubuhnya di antara alisnya. Esensi naga sejati sekali lagi menyebar ke setiap inci tubuh Wong Xiaolong. Namun, kali ini, semua esensi naga sejati langsung diserap oleh Wong Xiaolong, disempurnakan, menjadi bagian dari dirinya. Balon tidak terjadi kali ini. Tubuh Wong Xiaolong melayang di udara. Roh bela diri naga hitam dan biru melayang di atasnya, menyerap esensi naga sejati yang bertahan di kuil Ksumi. Dalam 2 tahun terakhir, naga hitam dan biru telah tumbuh hingga panjang 200 seng, ketebalan tubuh mereka lebih dari 2 kali lipat. Setengah tahun lagi berlalu dengan cara yang sama, ketika mendekati tahun ketiga dari latihan tertutupnya, Wong Xiaolong membuka matanya. Momentum yang luar biasa menyembur keluar dari seluruh keberadaannya pada saat itu. Dengan tubuh Wong Xiaolong sebagai pusatnya, gelombang energi mengerikan menyapu seperti naga ilahi purba yang terbangun dari tidur panjangnya. Perlahan melayang ke lantai, Wong Xiaolong melihat ke tangannya dan tubuh barunya yang dibangun kembali oleh mutiara naga dan esensi naga sejati, tubuh yang tidak memiliki cacat. Tubuh saat ini jauh lebih sempurna daripada yang sebelumnya, sebanding dengan fisik kaisar naga kuno. Tubuhnya saat ini dibangun kembali oleh mutiara naga dan esensi naga sejati, sehingga kekuatan dan pertahanannya jauh melebihi tubuh lamanya berkali-kali lipat. Wong Xiaolong memiliki perasaan bahwa bahkan senjata tingkat dewa rata-rata tidak dapat menimbulkan kerusakan padanya. Meski begitu, itu bukan yang terpenting. Wong Xiaolong menemukan bahwa dia benar-benar menerobos ke puncak dunia Saint Orde ketiga akhir. Esensi naga sejati di dalam mutiara naga benar-benar membantunya untuk menerobos hingga mencapai puncak dunia Saint Orde ketiga. Wong Xiaolong tercengang, sulit dipercaya. Meskipun dia tidak tahu sudah berapa lama dia berlatih secara tertutup, dia memperkirakan itu tidak akan lebih dari 10 tahun. Ada beberapa ahli alam Saint yang tidak bisa maju dari alam Saint Orde pertama ke alam Saint Orde ketiga bahkan dalam 300 tahun, belum lagi puncak alam Saint Orde ketiga akhir. Juga, sepertinya mutiara naga menyatu sempurna dengan tubuhnya. Dia melihat simbol emas baru di antara alisnya, simbol emas ini mungkin muncul karena mutiara naga. Bahasa kuno klan naga, satu kata, naga. Simbol itu sangat kecil, kecuali ada yang mencarinya, itu tidak terlihat sama sekali. Berdiri di kuil Ksumi, Wong Xiaolong seperti gunung Tai yang tak tergoyahkan. Selama era kuno, beberapa dewa kuno yang kuat akan memiliki tanda misterius di dahi mereka ketika kekuatan mereka mencapai kekuatan tertentu. Merasakan energi kuat di tubuhnya, Wong Xiaolong berangsur-angsur menjadi tenang. Menghapus jubah biru dari cincin Asura, berpakaian dan keluar dari kuil Ksumi. Karena terlalu lama dalam latihan tertutup, orang tuanya, Zhao Su, dan yang lainnya mungkin cemas sekarang. Ini tuan muda. Saat Wong Xiaolong muncul, Zhao Su dan Zheng Fu adalah orang pertama yang mendeteksi kehadirannya, berseru kegirangan. Dalam beberapa detik setelah suara Zhao Su dan Zheng Fu terdengar, siluet bergerak, Wang Peng, Suyan, Wang Xiaohai, Wen Min, dan semua orang berlari dari manapun mereka berada. Lagi, kamu keluar. Suyan berjalan, menangis bahagia. Wang Xiaolong tersenyum pada ibunya, mengangguk. Kemudian dia menoleh ke Zhao Su, berapa lama saya berlatih di pintu tertutup? Membalas tuan muda, sudah hampir 3 tahun. Zhao Su menjawab dengan hormat. 3 tahun. Wang Xiaolong mengangguk, bagus, 3 tahun tidak dianggap terlalu lama. Bab 367, Perintah Asura. Mendengar jawaban Zhao Su, Wang Xiaolong merasa lega, tetapi kemudian mengingat masalah pemilihan murid Dewa Templar, dia merasa sedikit tertekan karena melewatkannya. Sepertinya dia perlu memikirkan Caroline untuk menyelamatkan Lilu. Tapi sekali lagi, ini belum tentu hal yang buruk. Dewa Templar mungkin sudah menduga bahwa dia akan muncul dalam pemilihan murid untuk melakukan sesuatu dan membuat persiapan terlebih dahulu, hanya menunggu dia jatuh ke dalam perangkap yang telah mereka buat dengan baik. Jika dia muncul, dia tidak hanya tidak bisa mengeluarkan Lilu, dia bahkan bisa kalah dalam pertaruhan. Xiaolong, apakah sesuatu terjadi kali ini selama latihan tertutupmu? Wang Peng bertanya. Wang Xiaolong mengangguk, ya,
sesuatu yang tidak terduga terjadi, tapi tidak apa-apa sekarang. Mengingat adegan tubuhnya meledak karena terlalu banyak esensi naga sejati, Wang Xiaolong masih merasakan jantung berdebar. Jika bukan karena kemajuannya ke alam saint, menjadi abadi kecuali jiwanya dihancurkan, dia pasti sudah mati sekarang. Untungnya, roh bela diri naga hitam dan biru menjaga mutiara naga saat itu. Ayo masuk dan bicara. Melihat ekspresi di sekitarnya, Wang Xiaolong dapat mengatakan bahwa setiap orang memiliki banyak pertanyaan, sehingga dibujuk dengan senyuman. Beberapa saat kemudian, Wang Xiaolong dan semua orang duduk di aula, berbicara. Karena mengkhawatirkan Wang Xiaolong, suasana di ruang yang mulia menjadi berat dan tegang, tetapi sekarang Wang Xiaolong muncul di depan semua orang, itu seperti sinar matahari yang menyapu awan gelap, kembali ke keceriaan sebelumnya dan tawa. Paman, paman. Pada saat ini, keponakan Guo Xiaofan mencapai sisi Wang Xiaolong, suaranya yang kekanak-kanakan berkata, ibuku berkata kamu adalah orang yang paling kuat di dunia ini, bisakah kamu mengajariku? 3 tahun berlalu, si kecil sudah berusia 5 tahun dan jauh lebih tinggi, tapi tetap lucu dan menyenangkan. Wang Xiaolong menyeringai mendengar si kecil, mengajarimu. Apa yang ingin kamu pelajari? Kepala Guo Xiaofan miring ke samping, berkata, saya ingin belajar cara terbang. Jawaban ini mengundang gelak tawa dari semua orang yang hadir. Wang Xiaolong setuju, bagus, kalau begitu paman akan mengajarimu cara terbang. Guo Xiaofan kecil mekar mendengar janji Wang Xiaolong, bertepuk tangan dengan penuh semangat berteriak hebat, dan kemudian berlari ke arah Wang Min dan Guo Tai, memberitahunya bahwa paman berjanji untuk mengajarinya. Menonton Guo Xiaofan, Wang Xiaolong teringat masa kecilnya sendiri. Pada saat itu, kakeknya, Wang Kide, sangat memihak putra paman sulungnya, Wang Wei. Setelah 2 dekade, rasanya seperti seumur hidup. Kemudian Wang Xiaolong bertanya kepada Zhao Su dan Zheng Fu tentang situasi di luar, serta berita tentang reruntuhan klan naga kuno di hutan asal. Dalam 3 tahun terakhir, Zhao Su dan Zheng Fu sama-sama berkelana keluar dari Broken Tiger Rift 2 kali, oleh karena itu mereka mengetahui situasi di luar. Zhao Su melaporkan kepada Wang Xiaolong tentang masalah klan naga kuno hutan asal, di mana Dewa Templar dan pasukan lainnya berjuang untuk mayat naga ilahi purba. Pada akhirnya, Dewa Templar merebut 3, Chen Tianqi memenangkan 1, ahli Blastman Clan dan Demonic Beasts dari Ten Directions Continent berhasil merebut masing-masing 2. 3 mayat pergi ke Bedlam Lands, dan yang terakhir diambil oleh orang misterius. Juga, Chuan Muda, saat ini, Dewa Templar telah menguasai 9 kerajaan di bawah kekaisaran Duanren. Zheng Fu menambahkan. Dewa Templar mengambil kendali atas 9 kerajaan Duanren, tanda seru. Wang Xiaolong benar-benar terkejut dengan informasi ini. Situasi ini menempatkan kekaisaran Duanren dalam posisi genting. Zheng Fu juga memasang ekspresi serius di wajahnya, melanjutkan, ya, jika bukan karena perjanjian aliansi benua angin salju yang ditandatangani antara kekaisaran Duanren, kekaisaran Grandon, kekaisaran Goryeo, dan 6 kekaisaran lainnya, menghalangi Dewa Templar, mereka akan melakukannya telah menyerang untuk menaklukkan Duanren Imperial City. Alis Wang Xiaolong berkerut dalam. Meskipun Dewa Templar bertindak dengan hati-hati, tidak berani melancarkan serangan besar-besaran, itu hanya masalah waktu saja. Bagaimana dengan kerajaan Luotong? Wang Xiaolong tiba-tiba bertanya. Zhao Su dan Zheng Fu bertukar pandang, ragu-ragu. Keduanya tahu Pangeran Lu Kai dari kerajaan Wang Xiaolong dan Luotong memiliki persahabatan yang baik. Berbicara. Menyadari pertukaran kecil antara Zhao Su dan Zheng Fu, perasaan tidak menyenangkan memenuhi hati Wang Xiaolong. Membalas Chuan Muda, kerajaan Luotong telah jatuh ke dalam kendali Dewa Templar, dan Pangeran Lu Kai dieksekusi oleh Li Moulin. Zhao Su ragu-ragu di antara keduanya, sebelum mengatakan yang sebenarnya. Apa? Wang Xiaolong tiba-tiba bangkit dari tempat duduknya, aura pembunuh yang menakutkan keluar dari tubuhnya, matanya berubah menjadi merah. Lu Kai, mati. Dibunuh oleh Li Moulin. Li Moulin. Wang Xiaolong mengertakkan gigi, menggigit setiap kata. Semua orang tercengang melihat momentum Wang Xiaolong, termasuk Zhao Su dan Zheng Fu. Berdaulat, dia? Chuan Muda, kamu. Tanda seru Zheng Fu bertanya,
terperangah. Wang Xiaolong menyatukan atmosfernya, sambil mengangguk. Kali ini latihan pintu tertutup, saya telah menembus ke ranah Saint Orde ketiga. Alam Saint Orde ketiga. Semua orang berseru tak percaya hampir bersamaan, mata terfokus pada Wang Xiaolong. Ini, bagaimana mungkin? Zhao Su dan Zheng Fu paling merasakannya. Sebelum Wang Xiaolong berlatih tertutup, Wang Xiaolong baru saja naik ke alam Saint, tapi sekarang, dia sudah mencapai alam Saint Orde ketiga tanda seru. Merenungkan masalah ini, Wang Xiaolong tidak menyembunyikan dari orang-orang yang hadir, saya mendapatkan mutiara naga. Ketika Wang Xiaolong kembali dari hutan asal, dia tidak menyebutkan apapun kepada siapapun tentang mutiara naga, jadi semua orang masih tidak tahu apa-apa tentang ini. Mutiara naga, harta terbesar klan naga yang legendaris itu, mutiara naga. Zhao Su dan Zheng Fu melompat dari tempat duduk mereka mendengar kata-kata Wang Xiaolong, mata mereka melebar seukuran kepalan tangan bayi dan mulut mereka ternganga. Wang Peng, Suyan, dan yang lainnya mungkin tidak menyadari pentingnya mutiara naga, tetapi Zhao Su dan Zheng Fu menyadarinya. Oleh karena itu, Wang Xiaolong tidak merasa aneh melihat reaksi kedua orang tersebut. Wang Xiaolong mengangguk, saya sedang berlatih tertutup untuk menyempurnakan mutiara naga. Sebuah kecelakaan kecil terjadi di tengah, itu sebabnya butuh waktu lama, tapi aku telah sepenuhnya menyempurnakan mutiara naga. Bukan hanya disempurnakan, itu pada dasarnya menjadi bagian dari tubuhnya. Wang Xiaolong dapat dengan jelas merasakan mutiara naga di antara alisnya melepaskan esensi naga sejati setiap detik setiap saat. Kekuatannya terus meningkat setiap saat, semakin kuat hingga esensi naga sejati di dalam mutiara naga habis. Pada titik ini, Zhao Su dan Zheng Fu yang tercengang pulih dari kesalahan mereka, berlutut dengan satu kaki kegirangan, memuji, selamat, Cuan muda, karena mendapatkan harta karun besar klan naga. Sovereign tidak terkalahkan di seluruh. Selamat, Cuan muda, telah mendapatkan harta karun besar klan naga. Sovereign tidak terkalahkan di seluruh Yeu Ming, Fei Hao, dan Hao Tian dengan cepat mengikuti, berlutut memberi hormat. Wang Xiaolong tersenyum tak berdaya pada mereka, menyuruh mereka bangkit. Saat mereka berlima berdiri, Wang Xiaolong menanyakan tentang Chen Tianqi. Membalas Cuan muda, 1 tahun yang lalu, Chen Tianqi telah mengumumkan kepada semua pasukan bahwa dia menggantikan posisi penguasa untuk gerbang Asura. Pada hari itu, dia mengundang banyak pakar dan klan pasukan ke upacara itu. Zhao Su menjawab tanpa menyembunyikan kebenaran. Wang Xiaolong mendengus dingin mendengar jawaban Zhao Su, menggantikan posisi sovereign gerbang Asura. Kemudian dia menoleh ke Zhao Su dan Zheng Fu, penjaga kiri Zhao, penjaga kanan Zheng. Hadiah bawahan. Zhao Su dan Zheng Fu sama-sama gemetar, maju selangkah dengan hormat. Sampaikan Orde Asura, beritahu tetua, pemimpin domain, dan murid bahwa saya memiliki cincin Asura, saya adalah penerus yang sah untuk posisi sovereign gerbang Asura. Siapapun yang tunduk pada Chen Tianqi akan diperlakukan sebagai pengkhianat gerbang Asura dan akan dihukum sesuai dengan peraturan gerbang Asura kami. Wang Xiaolong menyatakan dengan suara nyaring. Sebelumnya, Wang Xiaolong masih lemah, tidak memiliki pilihan selain menyembunyikan identitasnya sebagai penguasa gerbang Asura. Tapi segalanya berbeda sekarang, dia telah maju ke puncak dunia Orde ketiga akhir dan cukup kuat untuk melawan Chen Tianqi sendirian, itulah sebabnya dia tidak ragu untuk mengungkapkan fakta bahwa dia adalah penerus yang sah untuk posisi sovereign gerbang Asura. Bawahan akan patuh. Zhao Su dan Zheng Fu merasakan darah mereka mendidih karena kegirangan atas perintah Wang Xiaolong, mengakui perintah itu dengan sangat hormat. Bab 368, Dunia Kaisar Damai. Asura Order muncul, menimbulkan badai. Baik Zhao Su dan Zheng Fu merasakan kegembiraan mengalir di nadi mereka telah lama menunggu hari ini. Wang Xiaolong berbalik. Melihat ekspresi bingung di wajah orang tua dan saudara-saudaranya, dia menceritakan kepada mereka versi singkat dari cerita yang menghubungkan dirinya dan gerbang Asura. Bertahun-tahun telah berlalu sejak Wang Xiaolong menemukan cincin Asura, tetapi dia tidak pernah menyebutkannya kepada keluarganya. Selama ini, Wang Peng, Suyan, Wen Min, dan Wang Xiaohai tidak pernah mengetahui identitas asli Zhao Su, Zheng Fu, Ye Ming, Hao Tian, dan Fei Hao.
Mendengar penjelasan Wang Xiaolong, semua orang merasa seperti semua potongan puzzle jatuh pada tempatnya. Kalau begitu, lebih lama, kamu ingin pergi ke benua Star Cloud? Setelah mendengar penjelasan putranya, Su Yan bertanya. Wang Xiaolong mengangguk, ya, ibu. Markas gerbang Asura terletak di benua Star Cloud. Untuk merebut kembali posisi berdaulat, Wang Xiaolong harus pergi ke benua Star Cloud. Wang Xiaolong sudah memiliki kekuatan yang cukup untuk memperjuangkannya, dan menang. Kapan kau meninggalkan? Su Yan bertanya lagi. 10 hari kemudian. Wang Xiaolong menjawab dengan nada serius. Dia tahu bahwa ibunya berkecil hati, itulah sebabnya dia tinggal beberapa hari lagi sebelum berangkat. Selama 10 hari berikutnya di ruang kultivasi yang mulia, Wang Xiaolong berlatih di malam hari untuk menstabilkan terobosan baru-baru ini dan meningkatkan kultivasi ki pertempurannya, sementara pada siang hari, dia akan menghabiskan waktu bersama keluarganya, berbicara atau membimbing kultivasi mereka, termasuk Fei Hao, Hao Tian, dan lainnya. Pada hari-hari setelah Wang Xiaolong memasuki latihan tertutup, Wang Peng, Su Yan, dan Wang Min menyempurnakan esensi naga sejati dan pil naga ilahi. Ketiga kultivasi pertempuran ki mereka akhirnya terakumulasi ke Orde ke-10 Hao Tian, karena bakat bawaan mereka keterbatasan tidak dapat melakukan terobosan ke ranah Xiantian. Hao Tian, yang merupakan marsekal tunggal kerajaan Luotong, mencapai Orde ketiga Xiantian akhir. Sedangkan Ye Ming sekarang menjadi ahli alam setengah saint, terobosannya ke alam saint akan bergantung pada kekayaannya. 10 hari berlalu dengan cepat. Wang Xiaolong berangkat dari ruang yang mulia. Dalam perjalanan ke benua Star Cloud ini, hanya Zhao Su dan Zheng Fu yang menemaninya. Meskipun gua yang mulia berada di dasar danau dingin di bawah celah harimau patah, Wang Xiaolong masih meninggalkan Ye Ming, hantu raksasa Feng Yang, dan yang lainnya sebagai tindakan pencegahan, untuk berjaga-jaga. Sebelum pergi, Wang Xiaolong memberi Ye Ming 100 Ghost King Dance. Dia sendiri menyempurnakan dan Raja Hantu ini, memacu pemahamannya tentang hukum ruang angkasa untuk masuk ke alam saint. Wang Xiaolong hanya menggunakan sedikit saja, menyisakan cukup banyak di atas ring. Ye Ming mengikutinya selama bertahun-tahun, jadi Wang Xiaolong berharap dia juga bisa maju ke alam saint. Menerima Raja Hantu dan Wang Xiaolong, Ye Ming berlutut dengan rasa terima kasih. Berterima kasih kepada Wang Xiaolong dengan air mata mengalir di wajahnya, menolak untuk bangun untuk waktu yang lama. Setelah diusir oleh tatapan enggan semua orang, mereka bertiga, Wang Xiaolong, Zhao Su, dan Zheng Fu meninggalkan ruang kultivasi yang mulia, terbang sampai ke puncak tinggi Broken Tiger Rift. Musim dingin akan datang dan hembusan angin dingin bertiup kencang. Berdiri di puncak Broken Tiger Rift, jubah mereka berkibar tertiup angin dingin. Sovereign, apakah kita akan segera menuju ke benua Star Cloud? Tanya Zheng Fu. Wang Xiaolong memasang ekspresi muram, ke kerajaan Luotong dulu. Lu Kai adalah saudara baiknya. Meskipun Wang Xiaolong masih tidak bisa memusnahkan Dewa Templar saat ini, namun dia bisa mengumpulkan minat. Mendengar niat Wang Xiaolong untuk pergi ke kerajaan Luotong, keduanya langsung mengerti maksudnya. Cahaya tajam berkilauan di pupil mata Wang Xiaolong dan dia terbang dari puncak dengan Zhao Su dan Zheng Fu mengikuti dari belakang ke arah kerajaan Luotong. Saat kelompok 3 orang Wang Xiaolong sedang menuju kerajaan Luotong, badai besar turun di benua Star Cloud dan benua salju angin. 10 hari yang lalu, setelah menerima perintah Wang Xiaolong, Zhao Su dan Zheng Fu telah mengeluarkan perintah Asura untuk semua tetua gebang, pemimpin domain, dan murid Asura. Begitu Orde Asura keluar, itu mengirimkan gelombang kejut melalui kekuatan ke segala arah. Wang Xiaolong sebenarnya adalah murid tertutup gerbang Asura sebelumnya. Dia bahkan memiliki cincin Asura. Penguasa gerbang Asura sebelumnya, Ren Wokuang telah hilang selama lebih dari 80 tahun, siapa yang tahu apakah ini benar atau salah. Tapi karena perintah Asura diumumkan oleh kustodian kiri dan kanan, kemungkinan besar itu benar. 1 tahun yang lalu, penguasa gerbang Asura Chen Tianqi mengumumkan kepada dunia bahwa dia adalah penguasa gerbang Asura, menggantikan posisinya. Sekarang ada pertunjukan bagus yang menunggu kita. Saya mendengar bahwa Chen Tianqi telah membentuk aliansi dengan Sin City Bedlam Lands,
Bahkan jika Wang Xiaolong memiliki dukungan kustodian kiri dan kanan, saya khawatir ingin merebut kembali posisi gerbang Asura tidak akan semudah itu. Diskusi serupa terjadi di mana-mana. Meskipun Wang Xiaolong menghilang dari publik selama 3 tahun dalam praktik tertutup, namanya terdengar lebih keras dari sebelumnya. Menyusul berakhirnya ekspedisi reruntuhan klan naga kuno di hutan asal, setelah kembali ke pasukan masing-masing, nama Wang Xiaolong bahkan menyebar ke benua 10 arah. Kali ini, dengan perintah Asura keluar atas perintah Wang Xiaolong, itu mengguncang berbagai kekuatan. Perhatian yang diberikan pada Wang Xiaolong melebihi siapapun. Dalam perjalanan ke kerajaan Luotong, Wang Xiaolong, Zhao Su, dan Zheng Fu juga mendengar berita ini. Castellan Sin City. Wang Xiaolong mendengar bahwa Chen Tianqi bersekutu dengan Castellan Kota Sin, sebuah cahaya berkedip di matanya. Jika Castellan Sin City benar-benar ikut campur dalam masalah ini, maka akan menimbulkan beberapa kesulitan dalam mengambil kembali gerbang Asura. Kemudian, Wang Xiaolong ingat bahwa ketika dia berada di kota Segudang Dewa, Zhao Chen menentangnya sejak awal. Saat itu, Wang Xiaolong tidak mengerti kenapa, karena tidak ada perseteruan di antara mereka. Tapi sekarang dia tahu, Chen Tianqi ada di belakangnya. Berapa banyak yang kalian berdua ketahui tentang Sin City? Wang Xiaolong bertanya pada Zhao Su dan Zheng Fu. Zhao Su ragu-ragu sejenak sebelum berkata, Sovereign, Castellan Kota Sin, Zhao Yai, bukan seseorang dari dunia roh bela diri kita. Baik Wang Xiaolong dan Zheng Fu tertegun. Bukan seseorang dari dunia roh bela diri kita, tanda seru. Wang Xiaolong berseru kaget. Zhao Su mengangguk. Zhao Yai berasal dari klan Zhao Dunia Kaisar Perdamaian. Dunia Kaisar Damai, klan Zhao. Zheng Fu terdengar kaget, ternyata dia pernah mendengar tentang klan Zhao Dunia Kaisar Perdamaian ini. Wang Xiaolong menoleh ke Zheng Fu. Membandingkan klan Zhao dan Templar Dewa ini, siapa yang lebih kuat? Sesaat kemudian, Wang Xiaolong bertanya dengan serius. Zhao Su menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu. Tidak ada yang tahu kekuatan sebenarnya Dewa Templar, dan tidak ada yang tahu kekuatan sebenarnya Zhao Clan. Faktanya, yang berdaulat, saya juga anggota klan Zhao Dunia Kaisar Perdamaian. Kamu juga anggota klan Zhao, tanda seru. Sepotong informasi ini benar-benar mengejutkan Wang Xiaolong. Zheng Fu tampak terperangah pada Zhao Su. Dilihat dari reaksinya, ini adalah pertama kalinya dia mendengar bahwa Zhao Su adalah anggota klan Zhao Dunia Kaisar Perdamaian. Zhao Su mengangguk, tahun itu, saya dikejar oleh musuh, penguasa yang menyelamatkan saya. Setelah itu, saya tinggal di gerbang Asura. Meskipun saya adalah anggota klan Zhao memiliki lebih dari 100 cabang, saya dan Zhao Yai berasal dari cabang klan yang berbeda. Zhao Clan Peace Emperor World telah ada selama 10.000 tahun, cabang-cabangnya meluas kemana-mana, tidak aneh jika klan memiliki lebih dari 100 cabang. Bab 369, batalkan kelayakan uji coba Anda. Mendengar Zhao Su mengatakan bahwa dia dan Zhao Yai berasal dari cabang berbeda dari klan Zhao, Wang Xiaolong mengangguk, bertanya, apakah kamu tahu seperti apa kekuatan Zhao Yai? Zhao Su menggelengkan kepalanya, sudah hampir 1000 tahun sejak bawahan ini terakhir kali melihat Zhao Yai, jadi aku tidak tahu. Tapi, bakat Zhao Yai sangat tinggi, jiwa bela dirinya adalah hidra berkepala 9. Di dunia Kaisar Perdamaian kita, dia dikenal sebagai salah satu jenius yang mempesona. Hidra berkepala 9. Baik Wang Xiaolong dan Zheng Fu tercengang. Hidra berkepala 9, hewan mitos legendaris dunia bawah, peringkat teratas di antara roh bela diri kelas 14. Rumor mengatakan, orang yang memiliki hidra berkepala 9 akan memiliki kekuatan yang tak terduga. Ya, hidra berkepala 9, Zhao Su menegaskan dengan ekspresi bermartabat. Bertahun-tahun yang lalu, Zhao Yai masuk ke alam Xiantian dalam waktu 10 tahun dan melangkah ke alam Saint dalam waktu kurang dari 30 tahun. Jika dia belum menembus ke alam dewa sekarang, dia mungkin tidak jauh dari itu. Membobol alam Saint setelah hanya 30 tahun berkultivasi. Wajah Wang Xiaolong menjadi muram. Zhao Yai ini sebenarnya sangat menakutkan. Meskipun Wang Xiaolong berkultivasi tidak lebih dari 20 tahun, dia berbeda. Tahun-tahun ini, dia mengalami banyak petualangan kebetulan.
Jika bukan karena Godly MT Ksumi, tidak mungkin bagi Wang Xiaolong untuk menerobos ke Orde ke-10 Xiantian. Tanpa Raja Hantu Dance itu, Wang Xiaolong hampir tidak bisa menyentuh tepi alam Saint. Namun demikian, tidak masalah jika Zhao Yei mencampuri urusan gerbang Asura, dia melakukan perjalanan ini ke benua Star Cloud. Pekat bersinar di mata Wang Xiaolong. Kali ini, dia benar-benar harus memenangkan kembali posisi sovereign gerbang Asura dan memiliki seluruh sekte di bawah otoritasnya sendiri. Beberapa hari kemudian, Wang Xiaolong, Zhao Su, dan Zheng Fu melewati perbatasan kerajaan Luotong. Dari sana, ketiganya terbang langsung ke kota kerajaan Luotong, tiba beberapa jam kemudian. Kota kerajaan Luotong sibuk seperti biasanya, makmur dan sibuk, dengan orang-orang bolak-balik di sepanjang jalan. Berjalan-jalan di sepanjang jalan kota kerajaan Luotong, Wang Xiaolong menghela nafas dalam hati menyaksikan rakyat jelata menjalani hari-hari mereka. Kotanya tetap sama, tapi wajah yang dikenalnya sudah tidak ada lagi. Tanpa sadar, kaki Wang Xiaolong membawanya ke restoran lezat. Setelah bangunan hancur dalam pertempuran antara Wang Xiaolong dan Ao Baiksue, restoran lezat dibangun kembali, papan nama masih tampak baru. Keharuman Snow Moon Wine tercium dari permis. Wang Xiaolong tahu, saudara laki-lakinya yang baik, Lu Kai, paling menyukai anggur angin salju dari restoran lezat ini. Terakhir kali dia di sini, menyelamatkan Lu Kai dari kotak hukuman, lalu minum-minum dengan Lu Kai di sini, pemandangan itu masih segar di ingatannya. Mengangkat kaki, Wang Xiaolong masuk. Karena dia sudah ada di sini di kota kerajaan Luotong, dia tidak terburu-buru untuk bertindak. Saat kelompok 3 orang Wang Xiaolong berjalan ke lokasi, mereka bertemu dengan bos restoran. Melihat Wang Xiaolong, wajah bos restoran memucat, Wang mulia muda. Dengan cepat mengantar Wang Xiaolong ke lantai pertama, berbisik dengan suara yang nyaris tak terdengar, Cuan muda Wang. Kerajaan Luotong saat ini telah mengeluarkan perintah penangkapan dengan hadiah besar untuk penangkapanmu. Kudengar istana Luotong dipenuhi oleh para ahli Dewa Templar, semuanya menunggumu. Wang Xiaolong bertukar pandang dengan Zhao Su dan Zheng Fu, lalu berbalik ke arah bos restoran dengan senyum tipis, hadiah berat untuk penangkapanku. Aku bertanya-tanya, berapa harga kepalaku? Bos restoran berkata, siapapun yang melihatmu, selama mereka memberitahu istana, mereka bisa mendapatkan 100 juta koin emas, 10.000 dan roh tingkat 5, dan ditunjuk sebagai posisi resmi. Wang Xiaolong tertawa, saya sangat berharga. Bos restoran menjadi lebih cemas melihat ketidakpedulian Wang Xiaolong, masih dalam mood untuk tertawa, Noble Wang muda, menurut pendapat si kecil ini, Noble muda harus segera meninggalkan kerajaan Luotong. Meskipun kamu sangat kuat, kali ini, Dewa Templar. Wang Xiaolong menggelengkan kepalanya, menyela bos restoran, berapa banyak Snow Moon Wine yang tersisa? Bawalah semuanya kepadaku, juga, siapkan meja berisi hidangan enak. Mengatakan ini, Wang Xiaolong berbalik dan berjalan ke meja sudut bersama Zhao Su dan Zheng Fu. Bos restoran menggelengkan kepalanya, menghela nafas atas jawaban Wang Xiaolong. Dia hanya bisa menyiapkan pesanan Wang Xiaolong. Setelah duduk, Wang Xiaolong melihat-lihat. Hari ini, lantai pertama restoran sedikit kosong, hanya 3-4 meja yang terisi, dengan hanya sekitar selusin pelanggan. Pada titik ini, Wang Xiaolong tidak sengaja mendengar diskusi yang berlangsung di salah satu meja. Saya mendengar istana sedang memilih penjaga, membuka pendaftaran hari ini, selama Anda adalah horde ke-8 Houtian ke atas, Anda memenuhi syarat. Bagaimana kalau kita pergi dan mencoba bersama? Lupakan saja, meski tunjangan penjaga istana bagus, aku masih ingin hidup beberapa tahun lagi. Siapa yang tahu kapan naga mulia-mulia muda itu akan kembali? Jangan menyebut Orde ke-8 Houtian, bahkan jika Anda Orde ke-8 Xiantian, tidak ada apa-apanya di depan naga mulia-mulia muda. Berbicara tentang itu, Pangeran Lu Kai meninggal secara menyedihkan. Dia digantung di gerbang kota kerajaan di bawah terik matahari selama 3 hari 3 malam, kemudian dipukuli sampai menjadi bubur oleh orang-orang itu, disiram dengan air garam, tulang patah dan tendon digali. Titik. Hanya setelah setengah bulan disiksa barulah dia menghembuskan nafas terakhirnya.
Pangeran Lu Kai memang mati secara tidak wajar, tetapi orang-orang Dewa Templar itu terlalu kejam. Bahkan jika mereka ingin memancing yang Noble Divine Dragon keluar, tidak perlu melakukan apa yang mereka lakukan. Kedua pria itu menggelengkan kepala. Tatapan di mata Wang Xiaolong menjadi dingin, momentum aura pembantaian yang mengerikan keluar dari tubuhnya, mengambil bentuk tengkorak neraka, melayang di sekelilingnya, memberikan perasaan yang menusuk tulang. Dipukuli, disiram air garam. Tulang patah, tendon digali. Digantung di gerbang kota di bawah terik matahari selama 3 hari 3 malam. Niat membunuh di hati Wang Xiaolong meletus dengan kekerasan brutal. Dia bisa membayangkan rasa sakit yang tidak manusiawi yang harus ditanggung Lu Kai disiksa oleh sampah Dewa Templar sebelum meninggal. Penyesalan mendalam memenuhi hati Wang Xiaolong. Jika dia membawa Lu Kai ke Duanren Imperial City pada saat itu, dia tidak akan jatuh sampai akhir seperti itu. Dia sendiri yang harus disalahkan. Air mata hangat menggenang di tepi mata Wang Xiaolong. Merasakan niat membunuh yang mengerikan keluar dari tubuh Wang Xiaolong, semua orang di lantai pertama terkejut, menoleh ke arah sumbernya. Dia terlihat seperti naga dewa mulia muda tanda seru. Sepertinya itu dia. Beberapa tahun yang lalu, dia menyelamatkan Pangeran Lu Kai dari alun-alun hukuman. Aku melihatnya sekilas dari jauh. 2 orang di antara pelanggan tercengang saat melihat wajah Wang Xiaolong. Pada titik ini, Wang Xiaolong berbalik, jiwa karakter ungu muncul di kedua pupilnya untuk sesaat. Kekuatan spiritual yang kuat menyelimuti seluruh lantai pertama, karakter jiwa terbang satu demi satu, memasuki kesadaran semua orang yang hadir di antara alis mereka. Setelah Wang Xiaolong menerobos ke alam saint, kekuatan spiritualnya telah mencapai tingkat yang lain sama sekali, baik seni boneka kuno dan mandat jiwa maju ke tahap kelima. Menampilkan keduanya bersama-sama, tidak hanya dia bisa mengendalikan orang lain, dia sekarang bisa menghapus bagian tertentu dari ingatan seseorang. Zhao Su dan Zheng Fu tahu bahwa Wang Xiaolong menghapus ingatan orang-orang di sekitar, tetapi meskipun demikian, menyaksikannya dengan mata kepala sendiri masih membuat mereka takjub. Menghapus ingatan seseorang, ini adalah kemampuan yang dimiliki oleh para master kuno. Sesuatu yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh alam Orde ke-10 akhir, tetapi penguasa mereka bisa. Hanya dalam hitungan detik, Wang Xiaolong menghapus ingatan tentang dirinya dari benak pelanggan lain di lantai pertama. Tepat pada saat ini, bos restoran membawa anggur dan hidangan ke meja Wang Xiaolong. Mengetahui bahwa Lu Kai sangat menderita di tangan Dewa Templar, Wang Xiaolong kehilangan mood untuk minum, tetapi dia menyimpan semua anggur bulan salju ke dalam cincin Asura, membayar makanan dan anggur, dan meninggalkan restoran bersama Zhao Su dan Zheng Fu, langsung menuju ke istana Luotong. Tidak butuh waktu lama bagi mereka bertiga untuk mencapai istana. Di alun-alun besar di depan istana Luotong, pemilihan penjaga istana sedang berlangsung. Banyak ahli kerajaan Luotong datang untuk mencoba peruntungan mereka. Cukup hidup, Wang Xiaolong mengamati alun-alun, sarkasme dalam suaranya jelas. Dia terus berjalan lurus ke pintu utama istana. Berhenti di sana. Saat ini, seorang penjaga istana melihat mereka, menggonggong dengan keras, "Apakah mata anjingmu buta? Kemana Anda pikir Anda akan pergi? Pemilihan penjaga istana ada di sana, pergi dan berbaris, jika tidak, batalkan kelayakan uji coba Anda." Bab 370, bersumpah setia pada Dewa Templar? Batalkan kelayakan uji coba kami. Wang Xiaolong bingung, sementara Zhao Su dan Zheng Fu tersenyum saat mereka bertukar senyum tak berdaya. Penjaga istana menjadi marah melihat orang-orang yang baru saja ditegurnya tertawa bukannya takut, orang-orang ini benar-benar berani mengabaikannya. Dia adalah pemimpin regu kecil penjaga istana. Bahkan tetua keluarga besar menyambutnya dengan sopan saat melihatnya. Dia berjalan ke arah Wang Xiaolong, "Siapa namamu? Pun, kamu termasuk keluarga yang mana? Bergulinglah ke sana untukku sekarang." Sebuah jari menunjuk ke sudut persegi, "Berdiri di sana selama 1 jam, lalu Anda bisa berbaris untuk mendaftarkan nama Anda." Penjaga istana memerintahkan, keren dan mendominasi. Karena dia tidak sengaja menahan suaranya, itu menarik perhatian banyak orang lain yang datang untuk mendaftar. Penjaga istana dan murid keluarga sama-sama melihat ke arah mereka. Gulungan? Berdiri selama 1 jam?
Wang Xiaolong memandang penjaga istana yang mendominasi, tidak dapat memutuskan apakah dia harus tertawa atau marah. Dan jika saya tidak berdiri di sana selama 1 jam? Tanya Wang Xiaolong, senyum tipis menarik sudut bibirnya. Ekspresi pemimpin regu kecil itu berubah menjadi gelap. Apakah kamu yakin? Wang Xiaolong mengangguk, saya sangat yakin. Dengan penjaga istana lain dan murid keluarga menonton, kemarahan pemimpin pasukan kecil melonjak ke puncaknya. Seorang murid kecil yang datang untuk mendaftar benar-benar berani menantang otoritasnya di depan umum? Kamu bisa enyah sekarang, kelayakan pendaftaran uji cobamu dibatalkan, dia berteriak pada Wang Xiaolong, dan panggil tetua keluargamu ke sini. Aku ingin melihat keluarga mana yang benar-benar membesarkan murid yang bodoh dan bodoh sepertimu. Wang Xiaolong menggelengkan kepalanya, dia terlalu malas untuk mengganggu orang ini. Dia terus berjalan menuju pintu istana bersama Zhao Su dan Zheng Fu. Melihat ini, wajah pemimpin regu kecil berubah menjadi merah marun karena marah. Tangannya menarik pedang pendek yang tergantung di pinggangnya dengan tindakan cepat. Pun, masuk tanpa izin ke halaman istana, kamu mencari kematian. Memasukkan cutlas dengan Battle Key, pemimpin regu kecil itu melompat ke depan, ingin menebas punggung Wang Xiaolong. Sebagai pemimpin regu kecil, dia memang memiliki kekuatan, menjadi orde ke-10 Haotian. Pertempuran Qi pecah saat dia menebas punggung Wang Xiaolong. Merasakan keberhasilan serangannya, pemimpin regu kecil itu bernapas lega. Dia awalnya berpikir bahwa Wang Xiaolong memiliki kekuatan, berani datang membuat masalah di istana, bahkan mungkin ada beberapa masalah dalam merawatnya, tapi itu lebih mudah dari yang dia bayangkan. Jadi, kamu tidak lebih dari bantal bersulam, enak dilihat tapi tidak berguna. Pemimpin regu kecil itu tertawa keras. Namun, saat nada tawa pertama terdengar, energi pedang pendek yang menebas Wang Xiaolong pulih kembali. Melihat serangannya melambung, pemimpin regu kecil itu ketakutan, melompat mundur dengan tergesa-gesa untuk menghindarinya. Energi serangan terbang melewati wajahnya, milimeter dari kulitnya. Meski begitu, punggungnya basah oleh keringat dingin. Dia memelototi Wang Xiaolong, menutupi rasa malunya dengan amarah. Mereka ingin masuk tanpa izin ke halaman istana, semua orang menyerang, bunuh mereka. Penjaga istana di sekitarnya pulih dari keterkejutan mereka, menghunus pedang dan pisau di tangan mereka dan mengarahkan serangan ke kelompok 3 orang Wang Xiaolong. Pada titik ini, Wang Xiaolong menoleh, matanya sedingin es. Karena mereka memilih ini, maka kesalahan bukan pada dirinya. Mengangkat kedua tangannya, telapak tangannya menyerang. Di depan banyak pasang mata yang ketakutan, Asuraki yang jahat keluar, berubah menjadi naga jahat dunia bawah. Naga jahat itu hanya melayang di udara, tapi semua penjaga terlempar ke belakang. Ketika penjaga istana ini jatuh ke tanah, tubuh mereka menghitam, berkedut, dan meraung kesakitan. Alam suci Asuraki milik Wang Xiaolong lebih menakutkan daripada sebelumnya, bahkan ahli alam Saint Orde keempat tidak bisa melawan Asurakinya, apalagi penjaga istana yang sangat sedikit ini. Awalnya, murid-murid keluarga yang datang untuk mendaftar uji coba penjaga istana merasa senang melihat Wang Xiaolong saat dia berani membuat marah seorang pemimpin regu kecil, tetapi ketika mereka berpikir bahwa Wang Xiaolong pasti sudah mati, hasilnya mengejutkan semua orang, mereka berakar kosong di tempat. Ketakutan memenuhi mata mereka saat mereka memandang Wang Xiaolong. Pada saat yang sama, di dalam aula besar istana kerajaan Luotong, tawa dan musik memenuhi udara, itu adalah suasana yang sangat meriah. Di aula besar, sekelompok pelayan istana sedang memainkan alat musik dan menari, mengayunkan pinggul mereka dan memutar perut telanjang mereka. Di singgasana raja duduk seorang lelaki tua dengan wajah kemerahan, bersinar, dan rambut putih keperakan, terlihat sangat bermartabat. Pada saat ini, dia menatap lekat-lekat ke perut para penari yang terbuka, sebuah binar melintas di matanya dari waktu ke waktu. Orang tua ini tidak lain adalah Penatua Agung Dewa Templar, GG. Ada total 9 tetua agung di Dewa Templar, masing-masing adalah dunia Saint Orde ke-10 dan di atasnya, memiliki kekuatan yang sejajar dengan status mereka. Dan di bawah singgasana, duduk 10 dewa sesepuh Templar. Membunuh Lu Kai 3 tahun lalu, selain Ao Baik Sui yang menjadi alasannya, Dewa Templar juga ingin memancing Wang Xiaolong keluar,
bahkan mengirim Gege dan 10 tetua ke kerajaan kecil seperti kerajaan Luotong, menunggu Wang Xiaolong muncul. Di antara 10 tetua Templar Dewa di dalam aula, Yao San adalah salah satunya. Keturunannya yang paling cemerlang, Yao Fei, telah dibunuh oleh Wang Xiaolong, sehingga Yao San meminta untuk menjadi salah satu sesepuh yang mengawasi kerajaan Luotong. Dia ingin menghancurkan kepala Wang Xiaolong dari bahunya dengan tangannya sendiri, itu satu-satunya cara kebencian di hatinya bisa ditenangkan. Semuanya, tolong! Gege mengangkat cangkir anggurnya, bersulang untuk para sesepuh. Yao San dan tetua lainnya mengikuti, mengangkat cangkir anggur mereka untuk bersulang, menenggak semuanya dalam satu tegukan. Gege meletakkan cangkir anggurnya, mendecakkan bibirnya dan menyeringai, "Anggur bulan salju ini, aku sangat menyukainya." Kalimat ini membawa gumaman persetujuan dari sesepuh di bawah. Yao San berbicara, "Kami telah menunggu di sini selama 3 tahun, saya tidak menyangka Wang Xiaolong, bajingan itu, bersembunyi selama 3 tahun, terlalu pengecut untuk muncul. Tidak ada yang tahu di mana dia bersembunyi." Seorang penatua, Jiangxi, yang duduk di samping Yao San terkekeh, dia takut pada Dewa Templar kita, namun, jika dia benar-benar menggantikan posisi Asuras Gate Sovereign, itu akan sangat merepotkan para Dewa Templar kita. Gege tertawa dengan nada meremehkan, "Tidak perlu khawatir, dia tidak akan menggantikan posisi Asuras Gate Sovereign, bahwa Chen Tianqi bergandengan tangan dengan Sin City Castellan Bedlam Lens, Zhao Yai, dan belum lama ini, Tempel Perceptor kami telah mengirim penatua Limolin ke markas gerbang Asura. Jaring surga telah dipasang, hanya menunggu Wang Xiaolong untuk melompat masuk. Begitu dia berani muncul, dia sudah mati." Tepat pada saat ini, fluktuasi energi yang kuat datang dari luar pintu istana. Semua orang terkejut dan bertukar pandang di antara mereka sendiri. "Ada orang yang berani membuat masalah di istana Luotong," kata Jiangxi. "Mungkinkah itu Wang Xiaolong? Dia akhirnya ada di sini." Yao San berseru saat pikiran itu terlintas di benaknya. Ekspresi diperketat pada kemungkinan itu. Gege berdiri dari kursi singgasana, mencibir dengan dingin, "Wang Xiaolong? Lebih baik lagi jika itu dia. Kami telah menunggu hari ini selama 3 tahun. Ayo, mari kita sambut jenius mengerikan martial spirit world yang paling memesona sepanjang masa." Semua orang berdiri, terbang keluar dari aula, langsung menuju ke pintu utama istana. Pada saat yang sama, di pintu utama istana, Wang Xiaolong berdiri dengan tangan di belakang, melihat ke struktur aula besar istana dengan senyum mengejek, 11 ahli alam Saint. Dewa Templar benar-benar menempatkan sayap pada posisi yang tinggi. Cahaya terang berkelap-kelip, Gege dan 10 sesepuh muncul di ruangan di atas pintu utama istana. Saat ke-11 pakar alam Saint itu muncul, tekanan yang menyesakan menyelimuti seluruh alun-alun. Sebelum beberapa penjaga istana dan murid keluarga dapat bereaksi, tubuh mereka meledak karena tekanan, dan sisanya melarikan diri dengan ketakutan. "Kamu Wang Xiaolong?" Gege mengamati Wang Xiaolong dari ujung kepala sampai ujung kaki pada saat kedatangan. "Benar." Wang Xiaolong menjawab dengan tenang. "Wang Xiaolong, aku tidak menyangka kamu benar-benar berani muncul di sini." Yao San mencibir, "Hari ini adalah akhirmu. Biarkan saya melihat apakah Anda masih bisa melarikan diri kali ini." Gege memberi isyarat kepada 10 tetua dengan matanya, dan mereka semua menyebar, mengelilingi Wang Xiaolong, Zhao Su, dan Zheng Fu. Gege menatap Zhao Su dan Zheng Fu, berkata, "Kalian berdua mungkin penjaga kiri dan kanan gerbang Asura. Sejujurnya, tidak ada keuntungan bagi Anda untuk mempertaruhkan hidup Anda untuk Wang Xiaolong. Jika Anda bersedia bersumpah setia kepada Dewa Templar, kami pasti akan memperlakukan Anda dengan adil."